Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada para penonton setia sahabat bermanfaat. Kali ini kita ada punya acara baru, yaitu podcast ya, tetapi lebih kepada kisah perjalanan seseorang. Nah, untuk siang ini insya Allah kita sudah kedatangan tamu agung kita, yaitu Ustadz Lalu Abdul Mukti Esos, salah seorang dai Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia yang ditempatkan di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Pulau Semau ya Ustadz ya. Nah, untuk lebih lanjutnya bagaimana kisahnya beliau di sana sampai mendapatkan istri dan banyak pengalaman lagi, insya Allah akan dikisahkan oleh beliau langsung. Fadhal Ustaz, kaifa hal? Alhamdulillah sehat. Insyaallah. Antum sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita alhamdulillah bisa di tempat yang insyaallah semoga Allah ridhoi, semoga Allah berkahi. Baik, mungkin sedikit ya memperkenalkan, tadi sudah dikenalkan juga. Ya, saya Lalu Abdul Mukti, asal saya dari Lombok. Alhamdulillah saya termasuk dai Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia yang pada tahun 2015-16 alhamdulillah saya ditugaskan di sebuah daerah yang dimana Dewan Dakwah titik fokusnya adalah mengirim para dai itu di pelosok Nusantara. Termasuk saya adalah orang yang ditempatkan di tempat yang sangat pelosok. Masya Allah. Pelosok itu di Nusa Tenggara Timur. Masya Allah. Tepatnya di Kabupaten Kupang, ya, Pulau Semau. Ya, ada sebuah pulau. Ketika kita sudah sampai di kota Kupang, nanti tinggal kita menyeberang laut, ya, kemudian kita melewati daratan, ya, kurang lebih sekitar 3 jam lah ya sampai di tempat tujuan, yaitu namanya Pulau Semau. Iya. Ustaz, mau nanya dulu nih. Waktu itu kegiatannya itu emang sudah lulus apa masih kuliah waktu itu di Dewan Dakwah itu? Baik, ini mungkin salah satu program baik ya dari Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir. Pada waktu itu saya sendiri masih semester 6. Semester 6 kita diberikan kesempatan oleh STID Muhammad Nasir untuk membersamai masyarakat di pedalaman Nusantara. Nah, saya pada waktu itu semester 6, nama programnya itu adalah Kafilah Dakwah. Kafilah Dakwah. Jadi setelah semester 6 kita dikirim selama bulan Ramadan untuk bersamai masyarakat. Itu penempatannya kita sendiri yang tentuin gitu. Mungkin ada teman-teman mungkin bertanya misalnya gitu kan, oh saya maunya di Aceh nih gitu kan, saya maunya di Kalimantan aja deh. Itu nentuin sendiri apa ditentukan langsung dari kampus atau dari bagian dakwah gitu? Kalau kita menentukan sendiri itu bukan dakwah namanya. Masya Allah. Iya kan? Masya Allah. Jadi memang dai-dai Dewan Dakwah itu memang ya orang-orang yang memang siap diterjunkan dimanapun sesuai dengan permintaan masyarakat. Jadi kita di STID itu bukan atas permintaan kita, tapi nanti masyarakat di daerah, terutama di pengurus Dewan Dakwah Provinsi, itu nanti meminta kader dai untuk dikirim ke daerah-daerah. Oh, berarti Dewan Dakwah ini di setiap daerah ini ada gitu? Benar, jadi Dewan Dakwah setiap daerah itu ada. Nanti Dewan daerah yang akan berkonsultasi, komunikasi dengan daerah pusat, terutama di bidang dakwah, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Nanti baru kita akan dipilih oleh Dewan Dakwah, terutama di bidang dakwahnya, sesuai dengan potensi mahasiswa itu sendiri. Jadi kira-kira kalau memang mahasiswa itu
dia lebih bakatnya misalkan di lembaga pendidikan, maka ditempatkan di lembaga pendidikan. Tapi sebagai seorang dai, dimanapun dia ditempatkan pasti harus siap itu. Masya Allah. Nah, jadi kita waktu itu emang sudah ditentukan oleh Dewan Dakwah, bukan atas kemauan kita sendiri gitu. Baik, ya. Jadi karena ditentukan, berarti memang harus menerima begitu ya. Apapun tantangan, bagaimana perjalanan ke sana itu emang harus diterima begitu kan? Ya. Nah, baik Ustadz Allah Abdul Mukti. Jadi kan antara NTT dengan NTB ini kan dekat gitu. Selama antum berdakwah di sana itu, pernah nggak antum mungkin nyebrang gitu dari NTT ke NTB begitu? Pernah nggak gitu, Ustadz? Iya, sebelumnya tadi ya, kalau kita berpikir ya, memang ada rasa kaget ya ketika kita diberikan tugas yang memang tempatnya agak jauh gitu ya. Terutama ketika kita mendengarkan cerita dan lain sebagainya, mungkin sebagian orang akan berpikir seperti itu. Oh, di NTT, dalam pikiran orang tuh, aduh kayak gimana gitu, seram, kemudian panas. Betul. Dan luar biasa ketika saya sampai di NTT itu, seolah-olah doktrin yang sudah saya terima itu hilang. Kenapa? Karena ya tidak semua yang orang anggap itu benar. Ternyata ketika sampai di NTT itu orangnya masih luar biasa, penyayang ya. Mereka nggak mau ribut. Ya mungkin yang dikenal oleh sebagian orang mungkin di daerah lain ya, kasar dan lain-lain. Tapi kalau kita sampai di sana tuh masya Allah, persaudaraannya dalam ya bukan persaudaraan dalam bangsa ya, negara. Ya walaupun berbeda agama itu luar biasa toleransinya. Itu yang kita rasakan nanti di Pulau Semau itu luar biasa ya. Jadi waktu itu antara NTT dengan NTB ini kan berbeda pulau nih. Kalau kita bisa lihat ini jauh sekali. Memang kalau dari peta deket kan. Tapi aksesnya itu jauh. Jadi kita harus melewati berbagai pulau ya. Luar biasa. Jadi memang ya butuh perjuangan, makanya kita harus pakai pesawat. Kalau nggak pakai kapal itu menempuh berapa hari. Jadi saya belum pernah gitu. Jadi beda dengan antara di sini kan Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera kan aksesnya itu kan cepat. Nyambung kan, walaupun beda pulau besar begitu. Nah, antara Nusa Tenggara Timur dengan Nusa Tenggara Barat ini kurangnya mungkin di akses begitu ya. Iya, betul. Nah, untuk pemirsa sekalian yang belum tahu, Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir ini adalah salah satu sekolah tinggi yang berada di bawah naungan Dewan Dakwah Islamiyah yang membuka program komunikasi penyiaran Islam dan pengembangan masyarakat Islam PMI. Nah, alhamdulillah saya dengan Ustadz Lalu ini kebetulan satu kelas waktu itu ya, waktu seangkatan. Cuman untuk kegiatan kafilah dakwahnya itu berbeda. Kalau beliau tahun 2016 waktu itu, kalau saya ikut kafilah dakwahnya itu di tahun 2017 dan saya juga ditempatkan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kalau beliau di Semau, kalau saya di Adonara waktu itu. Nah, baik Ustaz, kita kan ini sama-sama NTT ya waktu itu ya. Antum tapi duluan ya. Jujur ya, kegiatan kafilah dakwah ini tuh sangat bermanfaat bagi para mahasiswa dan mungkin calon-calon dai juga di luar Dewan Dakwah itu bisa mencoba kegiatan ini ya. Karena kan kegiatan ini tuh dilaksanakan pada bulan Ramadan, yang kita di sana itu langsung ditaruh di disimpan di sebuah pulau, cuman berkomunikasi dengan pihak setempat, terus kita disuruh berdakwah selama bulan Ramadan itu. Nah, di situ ternyata banyak tantangan. Kita bisa tahu, oh ternyata masyarakat butuhnya itu yang ini, butuhnya yang itu kan. Masyarakat itu kurang suka yang seperti ini, begitu kan? Ya, selalu. Nah, mungkin kisah saya juga untuk berdakwah di Adonara insyaallah akan saya tidak uruh insyaallah. Fal yaum daurnya atau bagiannya Ustadz Lalu. Ya mungkin boleh dikisahkan Ustadz mulai perjalanan ini, karena aneh anggap ini perjalanan antum ke sana itu luar biasa sampai antum mendapatkan
Masya Allah. istri ya. Masya Allah. Padahal waktu kita semester 5 itu ada salah satu teman kita yang bernama Sodikin, ini aneh kan. Sodikin orang Madura itu yang sering ditanya kan sama asatid, dan kita juga sering nanya kepada beliau itu, mata tatazawaj insyaallah ba'dal kafilah. Itu kan antum pernah dengar nggak itu? Iya. Ya, insyaallah ba'da kafilah, insyaallah ba'da kafilah. Wah, ternyata antum yang ba'da kafilahnya ya, Ustaz. Alhamdulillah. Fadal, Ustaz, mungkin bisa dikisahkan mulai dari awal terus masuk ke Bandar Udara El Tari gitu ya. Masya Allah, nih jadi kangen sama Nusa Tenggara Timur. Iya. Jadi alhamdulillah ya, tadi udah disampaikan juga sama Ustaz Heri ya. Jadi pada tahun 2016 itu ketika kita sudah ditentukan oleh Dewan Dakwah, alhamdulillah ya, Dewan Dakwah yang semua mengcover kebutuhan seorang dai ya. Kebutuhan kita semua ditanggung oleh Dewan Dakwah dan Lasnas Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Alhamdulillah kami diberangkatkan menggunakan pesawat dari Soekarno-Hatta, kemudian kami sampai di Bandara El Tari Kupang. Kemudian sampai di sana alhamdulillah ya, kita disambut oleh Ketua Dewan Dakwah Provinsi Nusa Tenggara Timur ya, Ustadz Muhammad Ramli MH, alhamdulillah. Kemudian kami berdiskusi di sana ya. Setelah kita di sana alhamdulillah kita diberikan pengenalan tentang apa yang ada di Nusa Tenggara Timur. Karena kalau kita berdakwah di sebuah tempat itu kita harus melihat dulu Ya. kebiasaan mereka seperti apa, budaya, kultur mereka seperti apa, supaya kita harus tahu. Ya, jangan sampai kita berdakwah nanti salah langkah. Jadi seorang dai itu harus mampu meneliti ya, mampu meneliti apa yang diinginkan masyarakat, apa kebutuhan masyarakat. Ya. Jadi itu ya. Jadi alhamdulillah diberikan arahan oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama di Nusa Tenggara Timur, tentu ditemani, dibersamai oleh Ketua Dewan Dakwah Nusa Tenggara Timur. Beliau juga menyempatkan memberikan motivasi, memberikan arahan kepada kami. Oh, ternyata pulau yang akan antum tempati ini adalah pulau yang luar biasa. Iya. Dan alhamdulillah sampai di sana yang seharusnya saya itu ditempatkan di Pulau Adunara. Wah, ternyata ya. Iya. Jadi memang sebelumnya saya itu bukan di NTT sebenarnya. Iya. Saya itu ditempatkan di bawah kaki gunung di Semeru. Jogja. Tapi ya di pokoknya Jawa Timur Jawa ya. Timur Ya. Pulau di Semeru itu. Kemudian saya dipindahkan oleh asatid di Dewan Dakwah di STID Muhammad Nasir, dipindahkan di Nusa Tenggara Timur. Nah, di Nusa Tenggara Timur itu saya sudah ditempatkan di Pulau Adunara itu. Sampai di sana ternyata dirubah lagi oleh Ketua Dewan Dakwah daerah ya. Iya. Saya ditempatkan di Pulau Semau yang katanya, oh antum ini kayak nyocok di sini ya. Nyocok di sini karena ada muka-muka kiai katanya. Masya Allah. Muka-muka kiai ini berarti senang doa ya, makanya sering tahlilan gitu. Ya. Ya, alhamdulillah kemudian diberikan gambaran tentang Pulau Semau, dan Pulau Semau itu termasuk pulau ya di Kota Kupang itu orang terkenal itu. Namanya Pulau Semau itu tempat yang mistiknya luar biasa. Wah, seru ini kayaknya. Iya. Antum pernah ngalamin nggak di situ kisah-kisah atau tragedi-tragedi mistik yang langsung ke antum begitu? Sebelum kita masuk ke sana ya, memang saya udah kena doktrin terus dari orang-orang di Kota Kupang itu. Iya. Jadi orang di Kota Kupang itu kan nanya kadang ke kita setelah kita sholat di Masjid Raya di situ. Bertanya, antum mau tugas di mana Ustadz gitu. Iya. Oh, saya nanti tugasnya di Pulau Semau. Oh, hati-hati. Pulau Semau itu memang seram gitu kan. Pulau yang terkenal dengan santetnya, ya. Terkenal dengan ya ilmu-ilmu kayak gitulah ya. Jadi antum harus hati-hati. Ya sebagai manusiawi tentu kita merasa khawatir juga, takut, ada rasa takut manusiawi. Tapi bukan berarti melemahkan semangat ya, atau mengurangi semangat kita untuk berdakwah. Justru semakin meningkat ya motivasi saya untuk berdakwah. Ini mantep nih ladang dakwah. Karena kalau dakwah itu hanya jalan mulus saja itu bukan dakwah namanya. Jadi harus ada tantangan. Ya. Makanya para nabi itu luar biasa, harus ada tantangan. Nah, setelah itu alhamdulillah
Kami dikirim kurang lebih 1 hari itu pas puasa Ramadan. Iya. Iya, kami ke pelabuhan, kemudian naik kapal. Kapalnya itu seperti sampan gitu ya. Jadi kapal ojek lah istilahnya. Jadi bisa naik motor gitu ya. Iya. Dan ternyata di Pulau Semau itu belum ada listrik dulu. Belum ada listrik. Tahun 2015. 2015. Belum 2016 apa 2015? 2015-16 ya, kurang lebih 2016. Iya, 2016. Itu belum ada listrik. Belum ada listrik, Masya Allah. Pas saya ke sana itu dalam keadaan ya nggak ada listrik, mati lampu. Kemudian jalannya Masya Allah, ya kita tahu kalau daerah kan, daerah itu makanya ibaratnya dulu kalau orang hamil itu lewati itu pasti akan keguguran itu, saking luar biasa jalannya. Dan di perjalanan itu, ya saya sampaikan tadi manusiawi ada pikiran was-was dan sebagainya. Tiba-tiba ya ini ya pengalaman yang luar biasa ya. Perut saya tuh merasa sakit banget gitu. Jadi saya berdua sama teman saya, dan Ustadz Abdurrahman namanya, beliau sama saya. Ya kita itu Masya Allah ya, karena memang kita sudah diinformasikan terkait dengan medan dakwah kita begini dan begitu. Jadi kita baca doanya. Bahkan kata teman saya, semua doa dibaca. Bahkan doa makan pun dibaca. Saking luar biasa ya. Nah, dan saya merasa sakit banget ketika turun dari itu. Waduh. Kemudian saya berpikir, apa saya kena ini ya, kena santet ini ya. Mistiknya begitu ya. Jadi karena kita sudah kena doktrin tuh. Iya. Nah, dan saya alhamdulillah dijemput sama salah satu tokoh di sana, dan beliau sebagai ketua di sana, atau disebut dengan Pak Imam lah ya. Pak Imam di sana jemput, alhamdulillah. Kemudian kita bersamai kurang lebih selama 1,5 jam perjalanan darat itu kita tempuh dengan kondisi jalan yang luar biasa, rusak. Alhamdulillah kita sampai sana, kemudian singgah di rumah Pak Imam, dan saya nggak melihat rumah satupun karena malam saat kan tadi itu ya listriknya mati ya. Listrik mati. Ini mana rumahnya? Tiba-tiba sampai di rumah Pak Imam. Nah, besok subuhnya baru ke masjid. Yaitu dalam keadaan gelap gulita ya. Ya, alhamdulillah itu awal mula. Kemudian setelah itu ya kita bersilaturahim sama ketua adat di sana, tokoh-tokoh masyarakat di sana. Ya istilahnya memperkenalkan diri lah ya. Kemudian kita juga ke tokoh-tokoh yang di sebelah ya. Karena memang NTT itu kan terkenal dengan minoritas lah istilahnya. Jadi minoritas muslim sangat sedikit sekali, terutama di Pulau Semau. Kita dikelilingi oleh saudara-saudara non muslim. Tapi alhamdulillah luar biasanya, nanti insyaallah kita akan sampaikan bagaimana kehidupan mereka dalam bertangga gitu ya, toleransinya mereka itu luar biasa. Luar biasa. Anda juga merasakan itu di Adonara waktu itu, sampai Anda pas selesai kafilah dakwah itu, yang menangis itu yang Masya Allah, non muslim itu, karena itu kan luar biasa. Ya silakan lanjut. Baik, kemudian alhamdulillah kita juga langsung menghadap ke Bapak Desa, yang kebetulan Bapak Desa saudara kita non muslim juga. Alhamdulillah, untuk ya sebagai seorang dai di sana ya kita harus melaporkan diri untuk keamanan dan sebagainya. Alhamdulillah ketika kita bertemu dengan beberapa tokoh itu, dan memang saya punya keinginan untuk bertanya nih, kira-kira saya dengar kabar begini Pak, gitu. Benar nggak di sini tuh banyak mistiknya, santetnya? Oh ya benar Ustaz, katanya. Di sini dulu terkenal. Apalagi orang yang terbang begitu biasa. Ada orang terbang katanya pakai ilmunya dulu. Jadi untuk ke Kupang kadang ada yang pakai terbang dari pulau. Allah, itu luar biasa. Untuk membunuh orang itu banyak juga. Nah, keinginan kuat saya luar biasa ya. Setelah mendengarkan itu juga, oh baik kalau gitu Pak. Jadi nanti kalau seandainya saya memberikan edukasi kepada masyarakat ya, menyampaikan tentang apa yang menjadi kebiasaan mereka di sini, tentu secara pelan-pelan, itu nggak apa-apa ya. Ya nggak apa-apa. Kalau emang itu baik, katanya.
Oh, makanya alhamdulillah pas Iya. malamnya saya diberikan kesempatan Untuk apa nih? Untuk nyantet untuk atau bukan untuk nyantai tapi nyate nyate ya, nyate ya. ya, Mas. Jadi ya waktu itu langsung diberikan kesempatan untuk imam dan kultum sholat tarawih Di masjid di Semau di ini. masjid di Semau itu ya. Masjid apa musola? Masjid, alhamdulillah Iya. masjid. Tapi ya namanya masjid di pulau kan kecil kan. Iya. Secukupnya alhamdulillah. Diberikan kesempatan dan memang dulu ya sebelum saya di sana itu Ustaz di sini tuh puasanya dulu cuma 3 hari dalam sebulan itu di awal, pertengahan sama akhir. 3 hari. Iya, itu dulu biasa kayak gitu. Memang dakwah pertama kali datang ke Pulau Semau itu tahun 2007 dengan membawa hewan kurban, alhamdulillah. Tapi belum pernah dikirimkan dai. Berarti antum pertama nih di Jadi Pulau saya Semau. termasuk yang pertama yang ditempatkan di pulau itu untuk yang bersama masyarakat, alhamdulillah. Pantes. Jadi pada waktu itu saya langsung kupas tuh. Saya langsung kupas tuntas tentang bagaimana santet, bagaimana dukun, semuanya saya kupas tuntas. Kemudian ya saya buka ruang tanya jawab, walaupun ya waktu itu kan istilahnya kultum lah ya. Tapi saya buka tanya jawab, ya tanya Tapi jawab. antum waktu kupas tuntas itu antum nggak takut? Tiba-tiba habis ini nih, wah jangan sampai saya diginiin juga itu. Gimana itu? Iya memang awalnya ya namanya kita manusiawi ya pasti ada rasa takut ya. Iya. Tapi ini kebenaran loh kayak. Iya. Ini kebenaran masalah tauhid kita yang harus kita perbaiki dahulu gitu ya. Luruskan ya, terus gitu ya. Kalau memang ini sudah kita benarkan, insya Allah yang lain itu kita pelan-pelan. Karena waktu kita di sana kan nggak sampai 2 bulan ya. Paling mentok 1,5 bulan. Itu pun kalau ya kita nambah lagi. Maka kita gunakan. Antum nambah nggak? Ya nambah. Nambah beberapa hari waktu itu, alhamdulillah. Jadi ini kesempatan nih dalam 1,5 bulan itu. Bagaimana cara kita untuk memberikan pemahaman tentang tauhid mereka gitu ya. Terutama kesyirikan dan lain sebagainya. Alhamdulillah itu luar biasa. Nanti bisa tanyakan juga ke teman saya ya, Ustaz Abdurrahman juga. Setelah menyampaikan itu ada yang datang ke beliau juga. Ustaz Abdurrahman itu yang sekarang di orang Banten kalau nggak salah ya? Bukan. Ustadz Aap lah istilahnya, orang Madura gitu. Insya Allah ya kita saring berkolaborasi di situ sama beliau, masya Allah. Dan beliau juga karena keindahan suara beliau, masya Allah. Jadi masyarakat itu welcome sama kita, alhamdulillah. Ustadz Aap. Ada yang datang. Ustadz, ternyata begitu ya. Iya. Saya baru dengar gitu. Tapi kalau memang begitu, itu nggak diperbolehkan dalam Islam, kita akan tinggalkan Ustaz. Itu luar biasa. Masya Allah langsung itu. Ya. Iya. Jadi itu membuat kita semakin semangat ya, semakin semangat untuk berdakwah ya. Walaupun yang kita sampaikan itu ya tidak seberapa yang dibandingkan dengan para ustadz yang di kota. Tapi bagaimana kita ini mengembalikan masyarakat yang muslim itu pada jalan yang benar dulu lah istilahnya. Jadi orang sana itu pemikirannya itu ya sholat gitu ya. Iya. Dan berpikiran kalau ilmu ini santet dan segala macam itu tuh sama dari Allah juga begitu tuh. Begitu mungkin ya kurang lebih ya. Iya. Jadi yang pertama memang bisa jadi karena waktu itu kan karena internet juga belum masuk ya. Terbatasan informasi dan lain sebagainya, sehingga apa yang membuat mereka senang, yang menguntungkan buat mereka itu benar buat mereka ya. Makanya santet ketika itu yaitu menguntungkan buat mereka, maka itu menjadi sebuah kebenaran buat mereka. Dan ternyata setelah kita sampaikan itu adalah keburukan, maka bagi mereka ini keburukan dan tinggalkan. Itu luar biasa. Tentu tidak semua langsung meninggalkan secara proses. Ini karena memang mahlan iya, sama. Iya, jadi tadarruj ya, bertahap ya. Alhamdulillah setelah kita terus berinteraksi dengan masyarakat. Karena inilah seorang dai itu tidak boleh lepas dari jamaah, tidak boleh lepas dari masyarakat, harus berbaur.
Kalau Betul, dai betul. itu terus menyendiri, buat apa? Apa yang akan disampaikan? Bagaimana cara mengambil hati masyarakat? Ya, kita terus berbaur, berbuat baik pada masyarakat. Itu yang Ya. menjadi intinya. Betul. Dan seorang dai harus menanamkan akhlaknya. Maka dai itu harus menjadi, karena dalam masyarakat tuh dai itu adalah superhero, Ya. Superman. Semua dia bisa gitu ya. Ya. Makanya dia menjadi tauladan kalau seorang dai itu. Kalau dai itu sudah nggak memperhatikan akhlaknya, kemudian nggak mau bergaul sama masyarakat, bagaimana masyarakat itu mau ikut gitu Ya. Nah, jadi ya itu yang menjadi penting. Makanya kita terus pendekatan, berbuat baik, silaturahim, itu paling penting itu ada. Saya teringat dengan sebuah ungkapan dari Ali bin Abi Thalib itu ya. Beliau mengatakan ahsin ilan nas tasta'bid qulubahum. Masya Allah. Apa itu? Ya. Jadi beliau mengatakan berbuat baiklah kepada manusia. Niscaya engkau akan memperbudak hati mereka. Luar biasa itu. Ya, kalau kita sudah mengambil hati masyarakat itu, kita mau apain aja terserah gitu. Ya, makanya ketika itu ya Masya Allah ya, jadi jamaah itu senang sama kita. Kita mau menyampaikan apa saja, Insya Allah. Ya, tapi ini yang menjadi mungkin buat para dai ya. Ketika waktu untuk menyampaikan itu hanya sebulan, 2 bulan, mungkin saya berpesan kepada teman-teman dai juga, hindarkanlah khilafiyah itu terlebih dahulu ya. Kita fokuskan tauhid mereka. Iya. Seperti kita Muaz bin Jabal ya waktu diutus. Sebagaimana ya kita harus perbaiki sholat mereka, hubungan mereka sama Allah, akhlak mereka, kemudian bagaimana sosial mereka, itu dulu kita perbaiki. Ketika antum sudah tinggal di sana, silahkan. Dan ternyata itu yang mereka sampaikan juga, ya. Ada jamaah juga yang mengatakan itu setelah saya, tapi saya akan nggak ceritakan itu ya. Tapi alhamdulillah ya, mereka itu setelah kita berdakwah pendekatan kurang lebih selama 1,5 bulan itu kesannya luar biasa ya. Banyak cerita Masya Allah. 1,5 bulan itu waktu kita perpisahan itu Masya Allah sedih. Semua masyarakat tuh pergi ke pulau, ada pulau di tetangga, kita makan bareng di sana, semua menangis. Bayangkan semua jamaah ikut ke sana, Masya Allah, itu luar biasa. Ini ada ininya juga ini, saudara kita dari non Muslim juga ikut waktu itu. Ada di beberapa kan, karena kita memang di NTT terutama di Pulau Semau itu ada istilahnya kawin mawi. Kawin mawi itu jadi ada saudaranya yang orang Kristen menikah dengan yang Muslim. Jadi mereka masuk Islam, kemudian menjadi saudara. Jadi banyak yang kita dakwah di sana lah para mu'alaf. Banyak mu'alaf, alhamdulillah. Jadi kita berinteraksi dengan non muslim itu udah biasa gitu ya. Tapi luar biasa sekali lagi toleransinya. Bahkan saling mengunjungi, tegur sapa, itu luar biasa. Jadi jangan ajarkan orang daerah itu bertoleransi. Mereka tuh lebih menjunjung tinggi toleransi. Ya, daripada ketika orang kota bilang toleransi. Orang di kampung itu luar biasa ya, toleransi sama non muslim sama muslim itu luar biasa. Betul. Bahkan ada ini ya, kalau di Adonara itu ada kakaknya muslim, adanya non muslim, bapaknya muslim semua, jadi emang udah saudara begitu. Emang di sana itu tidak ada yang namanya percekcokan begitu ya. Bahkan di Adonara itu saat ada ini masjid itu depan masjid itu langsung pas gereja. Dan luar biasanya itu tuh saudara kita dan muslim waktu di itu, mereka juga kan lagi sembahyang. Masuk waktu zuhur waktu itu azan, mereka langsung berhenti menyanyi. Sampai kita berhenti zikir gitu kan, zikir baru mereka ini lagi. Luar biasa toleransinya di Masya Allah. Mungkin di daerah lain juga mungkin begitu. Ini kalau bisa ini di NTT itu bisa menjadi contoh begitu ya, toleransi umat beragama untuk seluruh umat dunia begitu. Bukan cuma di Indonesia aja, ini luar biasa toleransinya itu. Masya Allah gitu. Dan di Pulau Semau terutama ya, disampaikan juga oleh Pak Imam waktu itu. Dan ternyata azan subuh itu
itu menjadi pengingat buat mereka. Iya. Iya, jadi pengingat kerja mereka. Ada orang non muslim itu ketika speakernya orang muslim itu lagi rusak, mereka berkeluh, kok udah nggak ada azan lagi, nggak ada suara lagi ya, kita jadi telat nih, telat kita bangun untuk kerja. Iya. Berarti itu manfaatnya azan di sana itu sangat luar biasa. Speaker itu padahal dipasang masya Allah ya, besar suaranya. Toa Iya, toa. Iya. Dan itu bermanfaat dan berfungsi untuk mereka saudara-saudara kita non muslim sebagai pengingat alarm mereka untuk bekerja. Jadi mereka merasa terbantu dengan itu gitu. Iya. Bukan mengganggu. Ini terkadang kita nih masya Allah di kota kita mempermasalahkan azan, permasalahan ini. Iya. Ternyata di saudara kita antara muslim dengan muslim itu luar biasa akur, nggak pernah mempermasalahkan itu. Justru mereka saling memberikan manfaat. Iya. Ya dengan apa yang ada di daerah itu Masya masing-masing. Allah. Itu luar Iya. biasa. Alhamdulillah ya, kurang lebih selama 1,5 bulan. Alhamdulillah perpisahan di sana. Mungkin ada juga yang menarik di situ ya. Iya. Menarik tentang pengalaman di Pulau Semau. Sampai tadi Ustadz Heri jelaskan atau sampaikan tadi, Ustadz bisa dapat istri orang sana, masya. Iya. Panjang ceritanya. Kaifa kisah itu ya? Gimana kisahnya itu? Baik. Jadi itu setelah kafilah itu, emang badal kafilah itu antum ta'arufnya atau emang wah ini kayaknya kita harus habis ini kita harus undang Ustadz Aap juga biar perjalanan dakwah di pedalaman di Pulau Semau ini lebih lengkap. Iya. Ustadz Aap insya Allah kita undang deh ke sini Ustadz Aap. Insya Allah. Jadi sedikit ya, mungkin singkat saja. Memang istri saya ya yang sekarang ya, istri yang sekarang. Jadi alhamdulillah beliau itu termasuk salah satu mahasiswi di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah di Hidayatullah Balikpapan di pusatnya. Waktu itu alhamdulillah pertengahan Ramadan, Ustaz. Pertengahan Ramadan beliau pulang ke Pulau Semau. Kemudian pagi hari saya pergi membantu ya bersamai Pak Imam dan beberapa masyarakat untuk panen rumput laut di laut. Iya. Panen. Pak Imam yang di Semau ini. Iya, Pak Imam di Semau. Iya. Jadi saya bersama Ustadz Aab juga kita panen rumput laut. Pas sampai di pantai ya kita pulang. Iya. Saya kaget. Kok ada yang cadaran gitu. Iya. Saya berpikir loh, di tempat yang minoritas, kemudian pemahaman agama yang masih minim, yang kebanyakan mu'alaf juga, masih ada yang mempertahankan syariatnya di situ gitu. Itu berani loh, luar biasa. Wah ini cocok nih jadi partner saya gitu. Iya. Antum itu ngomong sendiri dalam ngomong hati? Sendiri. Atau iya, jadi kirain disampaikan ke Pak Imam. Saya nyampaikan dalam hati saya. Iya. Wah ini cocok ini bisa menjadi partner dakwah saya. Gitu. Iya. Alhamdulillah dan itu terus berjalan. Hati itu terus berjalan tapi masih dipendam. Iya. Yang menjadi kunci saya adalah seorang dai harus memperhatikan akhlaknya. Masya Allah. Iya betul. Dan saya nggak pernah ngomong sama perempuan sedikit satu pun kecuali dengan istrinya Pak Imam. Iya. Istrinya Pak Imam karena kita tinggal di sana ya sama beliau ya terkadang curhat juga ya. Iya. Dan sama ibu-ibu pun saya menjaga. Kenapa? Karena itu sangat sensitif. Iya. Seorang dai. Itu yang pertama ya. Jadi rasa itu ya udah dipendam aja. Dan tempat curhat itu anak-anak kan, anak-anak pengajian. Cinta pada pandangan pertama ini. Iya, masya Allah. Di tengah laut ini cinta pandangan pertamanya. Di pantai. Ya, ketika saya baru pulang, tiba-tiba kok terarah mata saya ke situ, masya Allah. Ini luar biasa ya gitu. Jadi anak-anak TPA ya kita program kita juga ya tadi saya belum sebutkan juga ya. Jadi kafilah dakwah itu punya banyak program. Kita itu nggak muluk-muluk program kita nggak besar-besar, membina anak-anak ngaji, anak-anak TPA kita buat TPA di sana, ya membahagiakan anak-anak, yang membimbing anak-anak, selain orang tua juga, alhamdulillah banyak yang ikut ngaji ya,
namanya mu'alaf ya. Jadi kita kumpulkan, ada remaja, ada orang dewasa, Iya. orang tua, ada anak. Itu kita apa namanya, kelas-kelaskan gitu ya. Alhamdulillah ada beberapa anak anak TPA ya, tempat saya curhat, bukan curhat ya, terkadang bertanya itu siapa gitu. Saya nggak pernah bertanya sama orang lain dulu, anak-anak itu biasanya itu Iya. siapa gitu. Oh itu kakaknya ini gitu. Iya. Itu sekolah atau kuliah? Iya lagi kuliah di Jawa ya. Kalau orang sana bilang pokoknya luar daerah Jawa gitu ya. Iya. Oh pokoknya Nah, setiap luar daerah iya. Jawa aja gitu ya. Iya kuliah di Jawa gitu. Oh, Masya Allah. Jadi kenapa Ustadz? Wah nanya-nanya biasa. Akhirnya baru Masya Allah Ustadz mau ya sama itu. Ini yang bilang anak kecil ya? Anak-anak kecil. Iya. Iya jadi Terus antum waktu itu gimana? kalau Ustadz mau gimana? Ya, jadi gitu ya. Jadi tempat saya curhat cuma anak-anak. Ya. Antum nggak pernah curhat sama partner antum ini, Enggak. Ustadz Abdurrahman ini? Ustadz Aab? Enggak pernah. Apa jangan-jangan Ustadz Aab juga ada? Wallahu a'lam ya. Jadi alhamdulillah sampai di apa namanya? Di penghujung perpisahan itu, penghujung perpisahan waktu itu saya memberanikan diri. Iya. Memberanikan diri untuk berkomunikasi dengan beliau. Dengan siapa nih? Dengan calon istri ini. Iya. Berkomunikasi Di satu pulau itu yang antum tadi ceritakan itu, yang semua jamaah ikut itu, di tempat itu? Bukan di situ, sebelumnya, sebelum perpisahan. Sebelum perpisahan. Ya, jadi sebelum di tempat di Pulau Semau itu, ya alhamdulillah akhirnya saya memberanikan diri untuk curhat sama istrinya Pak Imam itu. Iya. Istrinya Pak Imam, ya, kemudian sama Pak Imam juga. Iya. Nah, alhamdulillah pada waktu itu masih ada sinyal itu ada tuh. Iya. Tapi nggak ada sinyal internet lah gitu ya. Masih bisa untuk nelpon, Iya. SMS itu. Zaman-zaman itu 3G itu ya. Tiba-tiba dikasih saya nomornya Sama siapa? sama istrinya Pak Imam. Istrinya Pak Imam. Nah, Langsung saya malam itu saya komunikasi. Assalamualaikum. Iya, pakai apa namanya, SMS pertama itu. Oh iya. Benar dengan Ustazah ini Kosonde gitu ya, itu bahasa itu. Mungkin dia bingung kok sonde gitu. Berarti orang sini ya. Karena sonde itu artinya tidak kalau di sana. Iya. Ya alhamdulillah dibalas ini, baru saya sampaikan saya ini. Oh iya, ada apa ya Ustadz gitu. Iya. Istri saya, ada apa Ustadz? Iya mungkin ingin menyambung silaturahim. Baru saya sampaikan gini-gini. Oh mohon maaf Ustadz, kalau memang Ustadz benar serius datang saja ke rumah. Maksudnya ini udah ada Pak Antum, udah ada pembicaraan itu menyambung silaturahmi itu maksudnya apa gitu? Ustazah itu tuh, calon istri Antum udah nanya maksudnya apa begitu? Udah nanya. Jadi di situ saya sampaikan, saya langsung sampaikan supaya tidak menjadi ya panjang lebar atau menjadi angan-angan nanti. Lebih baik saya to the point aja. To the point saya sampaikan, saya ada hati sama Ustazah. Mungkin saya nggak pernah ceritakan ini, tapi saya terkadang nanya tentang Ustazah itu sama anak-anak gitu. Oh mohon maaf Ustadz, kalau memang Ustadz ada rasa, Ustadz punya tujuan itu silahkan datang ke rumah. Masya Allah. Responnya langsung positif ya. Padahal dia mahasiswa baru semester 5 di Balikpapan waktu itu. Nah setelah perpisahan itu malamnya saya langsung sana ke rumahnya. Wah itu luar biasa. Ditemani Pak Imam nggak? Ini apa tuh sendiri? Iya nggak bisa. Saya pasti temani Pak Imam. Alhamdulillah temani sama Pak Imam itu. Sibuk Pak Imam alhamdulillah. Oh beneran antum suka nih sama. Insya Allah saya yakin antum. Dan kalau tidak salah yang pernah antum ngomongin ternyata beliau itu ponakannya Ustaz Pak Imam juga. Iya termasuk ponakannya beliau. Dan ini cerita saya nggak tahu ya. Cerita ini saya tahu ketika saya sudah nikah. Ternyata bapaknya istri saya ini termasuk orang yang galak. Dan keluarga itu nggak berani itu lepas tangan waktu saya mau ke sana itu. Karena takut. Karena kalau
mertua saya ini bilang AA katanya gitu. Iya. Tapi saya nggak tahu itu, saya nggak mau tahu, Iya. belum tahu itu cerita. Pokoknya Bismillah, saya punya niat dan tujuan untuk datang. Alhamdulillah kita datang ke silaturahim di situ. Kemudian ada beberapa tokoh-tokoh di situ, ya tokoh agama, tokoh masyarakat dan pembesar keluarga beliau. Iya. Saya dikumpulkan di situ. Kemudian saya ditanya, mohon maaf Ustadz, ya kita ini belum tahu nih Iya. apa niat dan tujuan Ustadz kesini gitu, datang untuk ke rumah ini, karena kita cuma hanya sekedar mendengar saja tapi belum pasti nih, jadi kita mau kepastian dari Ustadz nih gitu. Saya langsung sampaikan, dan Masya Allah ya Ustadz Auf sendiri nanti mungkin bisa ditanyakan ya Ustadz sama Auf itu ikut waktu itu? Iya, beliau juga ikut sama saya di situ, sama Pak Imam juga. Saya langsung jelaskan, mohon maaf sebelumnya ya, mungkin kedatangan saya kurang berkenan gitu ya. Tapi ya tujuan saya yang pertama adalah untuk silaturahim ya. Menyatukan lah ya, silaturahim supaya dekat sama keluarga gitu ya. Baru nanti saya jelaskan tentang keinginan saya, kemudian dari awal saya punya perasaan begini dan begitu. Ya alhamdulillah ya. Ketika mereka sudah mendengarkan itu, ada istilahnya jubirnya mereka lah. Dan itu termasuk paman-pamannya beliau yang pengaruh di situ menjadi bujir. Baik Ustadz ya, kalau memang itu yang Ustadz sampaikan, tujuan dan niat Ustadz datang ke sini, kita nggak bisa ngambil keputusan Ustadz. Karena Ustadz nih bukan mau sama kita kan, mau sama anak kita. Gitu. Cocok. Jadi kita tanyakan dulu sama anaknya Ustadz. Baru kita bisa mengambil keputusan. Tapi waktu ayahnya Ustazah itu nanya ke ininya tuh, ada keyakinan ini udah pasti ini nih, karena udah ada komunikasi. Kalau itu wallahu alam ya, antara iya atau tidak ya. Tapi waktu itu perasaan tuh yakin ini bakalan diterima. Antara yakin dan tidak itu campur ya. Bisa jadi diterima, bisa jadi enggak juga ya. Karena mungkin kaget juga orang tuanya. Pertemuan yang sangat singkat dan saya nggak pernah umumkan, nggak pernah ada yang tahu ya. Itu tiba-tiba ya udah datang begitu saja. Kira-kira kayak ini apa nih, siapa nih yang datang ini tiba-tiba, orangnya nggak pernah lihat dari mana, asal-usulnya dari mana, tiba-tiba datang melamar anak saya. Dan itu komunikasi itu bukan terus-menerus ya. Dan saya hanya sampaikan pada waktu itu saja. SMS dan telepon itu sekali langsung. Nah ini yang buat saya luar biasa ya, menjaga dirinya itu loh. Oh ini Masya Allah, ini cocok lah Insya Allah jadi partner dakwah saya. Karena dia nggak mau istilahnya dengan pacaran gitu kan. Masya Allah ya. Iya. Ya mungkin saya backgroundnya bukan orang baik ya. Tapi alhamdulillah ya, Allah takdirkan dengan orang baik kan. Masya Allah. Alhamdulillah ketika itu dan ternyata ketika dipanggil istri saya yang di belakang, ternyata kata istri saya setelah dia cerita setelah nikah ya, nikah. Padahal waktu saya tidur, kata istri saya tidur dibangunin. Jadi istri saya nggak tahu, katanya saya lagi ke sana. Dibangunin sama ibu-ibu, ada ustadz datang ke sini, ayo kamu cuci muka dulu. Dan itu masih dalam keadaan cadaran. Saya nggak pernah melihat wajahnya. Karena dia pakai cadar. Dan saya pun nggak minta nazor di situ ya. Langsung aja. Saya mau melamar aja langsung gitu. Nggak tahu keyakinan apa yang buat saya gitu ya. Alhamdulillah ya, ketika berkumpul ya, maju, kemudian gabung sama kita di situ, ditanya ya. Nah ini Ustadz datang ke sini tujuannya begini-begini, gimana kamu, karena kamu nanti akan menjalani, bukan kita. Jadi istri saya ini terdiam gini. Nah jadi dari itu ngambil keputusan. Kalau diam ini berarti iya. Kata orang sana. Oh berarti nggak ada jawaban ini dari ustazah.
Jadi dia tersipu malu. Iya. Baru orang tua yang ngomong sama saya. Jadi begini Ustaz, alhamdulillah anak kita insya Allah bersedia dan siap ya untuk menjadi partner ke depan dakwah. ya istri lah gitu ya. Iya. Alhamdulillah ya kita senang Ustaz, karena Ustaz datang ke sini untuk memberikan ilmu pada kita, datang baik-baik, istilahnya datang lewat pintu istilahnya. Jadi keluarganya beliau ini sangat tidak senang gitu kalau pacaran di belakang. Ya bahkan itu dijelaskan terus kata istri saya sebelum pas kuliah itu, kamu nggak boleh nikah dulu, nggak boleh pacaran. Tapi ketika saya datang langsung Masya Allah ya nggak apa-apa ya, datang dengan baik-baik depan pintu, insya Allah kita izinkan. Kalau seandainya kemudian dia bilang gini, ada apa, karena tradisi orang sana tidak jauh dari tradisinya orang Bugis, karena mereka juga keturunan Bugis juga. Oh, istri antum orang orang Bugis, keturunan Bugis juga ya, dari Boni kalau nggak salah itu ya. Jadi ada istilahnya uang penai juga itu. Jadi kita ini jadi Bugis dengan rote. Jadi Ustadz, kita tradisi kita, adat kita di sini Ustadz, minimal Ustadz harus punya uang 100 juta Ustadz. Kaget saya. Waduh. Saya ngeliat Pak Imam ini, dia nggak bawa apa-apa, saya nggak punya apa-apa nih. Terus dia bilang, tapi begini Ustadz datang sini baik-baik ya, ngajarin kita ilmu ya, datang jauh-jauh memberikan kita ilmu, bersamai kita di sini, insya Allah kita akan mudahkan dan kita nggak akan membebani Ustadz. Kalau seandainya malam ini saja kita bisa panggil KUA, kita akan nikahkan. Luar biasa. Luar biasa, semangat saya. Wah itu langsung gas, antum nggak bilang gas gitu. Ya tapi karena memang jauh dengan kota kan. KUA. Alhamdulillah ya, setelah kita itu lamaran saya dan baru beberapa bulan kita melakukan pernikahan. Oh jadi nggak langsung pas waktu itu ya? Saya lamar langsung di situ. Saya lamaran dulu. Ya baru berapa bulan setelah kafilah itu baru saya menikah. Berarti antum balik dulu ke kampus waktu itu ya? Balik ke kampus dulu. Ya, balik kampus, alhamdulillah. Saya teringat dengan ungkapan Ustadz Syuhada Allah yarham. Beliau itu selalu bilang ke para dai itu, dai yang sukses adalah dai yang mampu memikat hati anak tokoh agama atau tokoh masyarakat, tokoh adat di sana, tuan tanah. Jadi mampu dia nikahi dan itu menjadi ladang dakwah. Alhamdulillah. Dan ternyata alhamdulillah ya, kekuatan dari keluarga juga termasuk orang yang berpengaruh di sana dan bisa membantu dakwah juga di sana. Alhamdulillah. Terus sekarang alhamdulillah itu sedikit cerita singkat tentang bagaimana pertemuan dan sehingga langsung menikah gitu. Masya Allah ya, luar biasa ya. Jadi awal mula cinta di pinggir pantai ini. Masya Allah. Itulah ya salah satu rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala ini. Dan saya nggak membayangkan diberikan rezeki. Salah satunya adalah diberikan istri yang solehah begitu ya Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Padahal ya sebagaimana yang saya sampaikan tadi, yang berawal dari rasa takut, kecemasan, khawatir, tiba-tiba menjadi sebuah cinta. Masya Allah. Antum memang jago puitis ini ya. Ya begitulah saudara-saudara sekalian, kisah kegiatan kafilah dakwah yang tadinya takut gitu, khawatir, ragu-ragu, yang menghasilkan sebuah cinta yang biasanya di kalangan STID Muhammad Nasir ini kalau ditanya kapan nikah, insyaallah ba'dal kafilah lah. Ini salah satunya Ustadz lalu ini yang membuktikan ba'da kafilah. Nah mungkin itu aja dulu Ustaz, syukron kathiron di part 1 ini. Mungkin sedikit. Boleh Ustaz. Jadi setelah itu alhamdulillah saya diminta lagi diminta lagi untuk mengabdi di Dewan Dakwah Islam Indonesia di Akademi Dakwah. Kurang lebih selama 6 tahun saya di sana. 6 tahun saya di sana. Emang diambil lagi sama Dewan Dakwah. Jadi setelah kafilah dakwah itu kan itu kita semester 6 ya. Semester 6
semester 7 semester 8. Semester 8 kan habis wisuda itu Iya. ini kan ada penempatan ini kan pengabdian ya ke pedalaman lagi kan. Nah kalau aneh ditaruhnya di ini di pulau. lembaga. Iya. Kalau aneh di lembaga ya, lembaga di jadi guru di SMP IT An-Nahla Al-Islami waktu itu karena memang masih dirintis ya, rintis sekolah bersama Kiai Haji Ustadz JJ itu. Kalau antum ditaruhnya di sana ya di Iya. Semau lagi itu. Enggak di kotanya. Di Kupang di Iya. Masjid Raya itu ya. Di Masjid Masjid Raya, Raya. bersama Ustadz Ramli di sana, kemudian di Akademi Dakwah dan di Dewan Dakwah juga menjadi pengurus. Alhamdulillah selama berapa tahun di situ. Jadi ini dong antum di sana. Jadi dosen. Iya. Ya istilahnya ya mengajari mahasiswa lah. Kalau dosen mungkin terlalu berat mungkin bagi saya. Dosen insyaallah. Masya Allah. Ya, jadi begitulah dari Ustadz Lalu ini sebenarnya banyak yang bisa dikulik ya, kisah-kisah menarik. Di antaranya adalah beliau ini salah satu orang yang selalu membawa, yang setiap tahun sibuk ya. Jadi dari dulu itu alhamdulillah komunikasi kita masih terus lancar ya dari setelah kita lulus itu. Iya. Setiap tahun pasti Ustadz Lalu itu pasti sering nelpon. Di mana ini saya mau ke Jakarta bawa anak-anak, dan anak-anak yang dibawa itu enggak satu orang dua orang ya, tapi kadang 5 orang gitu, 7 orang yang dibawa dari NTT itu ya, dari Semau itu untuk di kader disekolahkan di Pulau Jawa ini ya. Terakhir sama ini ya Ustadz Mustari yang di ini ya Malang, di Malang ya. Iya, Ustadz di Mustari Pare Kediri. di Pare Kediri. Oh, di Kediri. Alhamdulillah ya, itu informasi juga Masya Allah. Jadi untuk keberlanjutan dakwah itu kita harus mengkader. Jadi anak-anak yang kurang mampu, anak-anak yang punya minat untuk belajar. Alhamdulillah saya setiap tahun, tadi sampaikan juga, setiap tahun saya kirim ke Pulau Jawa. Saya taruh di pondok-pondok tahfiz. Ya, alhamdulillah sudah beberapa yang sudah diwisuda di beberapa sekolah tinggi, termasuk di STID juga. Dan ada beberapa orang yang sudah 30 juz ya, dan beberapa yang masih banyak sekarang masih di beberapa pesantren. Alhamdulillah. Ini sekali lagi untuk keberlanjutan dakwah. Karena dakwah itu nggak bisa kita sendiri, harus kita kader. Ya, harus kita berikan peluang mereka untuk menuntut ilmu. Nanti diharapkan mereka yang pulang untuk berdakwah. Masalah ini. Jadi amal jariah antum ini ya, Ustaz ya. Semoga menjadi kebaikan buat kita semua, insyaallah. Iya, Ustaz. Ada lagi mungkin yang mau disampaikan? Mungkin panjang ya perjalanan saya di NTT itu, masih banyak cerita-cerita yang menarik tentang dakwah di NTT itu, luar biasa banyak. Mungkin tidak sampaikan di sini karena panjangan. Ini Anda cukup tertarik dengan yang antum bilang tadi itu tuh, yang mistisnya, mistiknya itu. Antum pernah merasakan nggak sendiri gitu tuh mistiknya itu langsung gitu? Misalnya antum diserang atau apakah antum mungkin lihat fenomena apa begitu di sana? Selama ini kan antum bilang tadi antum kan 6 tahun ya, kurang lebih 6 tahun lebih lah di sana antum ya. Karena waktu itu kan antum benar-benar ditempatkan di sana menjadi dai yang pengabdian di sana. Kan otomatis kan dari Kupang kan bolak-balik ke Semau kan. Nah, di situ antum ada nggak perjalanan mistis mungkin yang pernah antum alami ya gitu di? Kalau ya di Pulau Semau sendiri, alhamdulillah sampai sekarang pun alhamdulillah saya nggak pernah mendapatkan hal seperti itu. Alhamdulillah. Ya, semoga Allah jaga kita semuanya dari hal-hal seperti itu. Ya, jadi nggak ada yang punya niat untuk ini dan sebagainya. Wallahu alam. Namanya dakwah itu pasti ada orang senang, pasti ada orang yang benci sama kita. Itu yang menjadi sunatullah dalam dakwah itu, pasti ada yang benci, pasti ada yang suka sama kita. Nggak mungkin semua orang suka sama kita, tapi alhamdulillah selama ini nggak ada yang ingin menyakiti seperti itu dengan mistik dan sebagainya. Alhamdulillah ya. Makanya ya, walaupun menjadi sunatullah, dakwah itu ujiannya berat, tantangannya berat, dan ada orang yang nggak suka sama kita, tetap kita menghadapinya dengan cinta tadi ya.
karena dakwah itu adalah cinta, ya. Maka lakukanlah dengan cinta sehingga kita mendapatkan cinta. Yes. Masya Allah. Jadi kira-kira apa yang antum menjadi kalimat penutup antum pada podcast kali ini untuk para pemirsa sekalian ini? Anda yang mungkin yang tuh mau sampaikan begitu, sekedar kata-kata motivasi begitu, Ustaz. Ya, mungkin saya sampaikan buat semua kita, ya, termasuk saya, jangan pernah berhenti untuk memberikan kebaikan atau berdakwah. Iya. Karena menjadi orang yang mulia itu harus terjun ke ladang dakwah, ya. Harus menjadi seorang dai. Dan menjadi seorang dai itu memberikan dakwah, ya, menyampaikan tentang kebaikan. Iya. Bukan hanya sekedar kita turun ke lapangan. Bukan hanya sekedar kita atau ikut program kita selama 2 tahun di sana atau berdakwah di pedalaman, enggak. Tapi kita gunakan potensi yang kita miliki ini untuk sama-sama kita berdakwah. Bapak Ibu yang punya kesempatan, ya, yang Allah berikan harta, bisa dijadikan sebagai ladang dakwahnya di situ. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, man jahaza ghaziyan faqad ghaza. Siapa yang menyiapkan perbekalan orang yang berperang jihad jalan Allah, dia akan mendapatkan sama seperti orang yang berperang. Maka Bapak Ibu yang punya harta, yang punya kelebihan harta, sekali lagi Bapak Ibu pasti akan mendapatkan kesempatan itu dengan sama-sama kita mendukung dakwah. Terima kasih, mungkin itu semangat terus untuk berdakwah, memberikan kebaikan. Iya. Oh, ya. Terima kasih Ustaz, cerita siang ini cukup menarik ya, dari ragu-ragu menjadi cinta yang luar biasa. Mungkin itu pemirsa, para penonton sahabat bermanfaat sekalian, insya Allah kita akan lanjutkan lagi kisah dakwah pedalaman ini. Mungkin masih di NTT ya, kan di Pulau Danara belum. Nanti ada juga kita undang yang mungkin yang pernah di Kalimantan, di Medan gitu ya, yang berdakwah di satu lagi di Pulau Sumatera, di Talang Mamak. Iya, Talang Mamak. Mungkin juga di Pulau Riau juga ada, di Riau. Ya mungkin bisa dikisahkan di sini biar bisa menjadi motivasi begitu ya. Kalau kita tidak bisa terjun dakwah langsung, ya paling tidak kita bisa mendukung gitu ya, mendukung kegiatan dakwah itu agar kita mendapatkan pahala jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu podcast hari ini. Terima kasih atas segalanya, atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.